Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 236500112. Saya dari kelas A Prodi Teknik Informatika. Baik, pada video kali ini saya akan mereview sebuah PPT dari mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law dengan dosen pengampunya sendiri, yaitu Bapak Insinyur Eri Muchtar Hasiri, Sarjana Komputer Magister Teknik MTA. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan mereview pertemuan kedua di mana judul PPT-nya yaitu Pengaturan Cybercrime dalam Hukum Positif di Indonesia. Oke, baik Pak, kita lanjut pada video penjelasannya. Oke, baik, kita masuk pada video penjelasannya, yaitu pertemuan kedua Pengaturan Cybercrime dalam Hukum Positif di Indonesia. Capaian pembelajaran yang dapat dicapai yaitu mengidentifikasi regulasi cybercrime sebelum Undang-Undang ITE. Yang kedua, menganalisis penerapan KUHP pada kasus cybercrime. Ketiga, memahami kendala penegakan hukum cybercrime. Dan yang keempat, mengevaluasi contoh kasus cybercrime di Indonesia. Oke, kita masuk pada materi regulasi sebelum Undang-Undang ITE. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Masuk pada penerapan KUHP pada cybercrime. Yang pertama itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu KUHP sendiri. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 303 yaitu perjudian online, pasal 282 pornografi atau website porno. Ketiga, pasal 406 perusakan atau deface atau hacking. Dan yang kelima dan yang keempat, pasal 262 pemalsuan surat atau kartu kredit. Masuk pada studi kasus KUHP atau carding. Oke, yang pertama itu modus, di mana modus ini mencuri nomor kartu kredit, kemudian transaksi ke e-commerce. Yang kedua, pasal 362 yaitu pencurian, plus pada pasal 378 yaitu penipuan, dan 262 yaitu pemalsuan. Untuk prosesnya yaitu penjualan kirim barang yang berupa bank tolak pembayaran, kemudian korban pemilik kartu kredit dan penjual online. Masuk pada studi kasus 3 pembajakan software di Indonesia. Yang pertama, fakta pertama itu software asli, yaitu senilai 50 US dollar atau bajakan Rp 20.000. Yang kedua, modal produksi. Untuk modal produksinya sendiri yaitu kurang dari rupiah 5.000 per keping. Dampaknya itu kerugian pada pemegang hak cipta, dan tantangannya sendiri yaitu budaya yang sering dimaklumi. Oke, kita lanjut pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Pasal 1 angka 8 di mana program komputer termasuk ciptaan. Masa berlakunya yaitu 5 tahun, pasal 30, pasal 72 ayat 3 yaitu pembajakan software komersial, dan sanksinya tersendiri yaitu penjara maksimal 5 tahun atau denda senilai 500 juta rupiah. Oke, masuk pada Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Pasal 1 angka 1, internet termasuk telekomunikasi. Pasal 22, larangan akses tanpa hak ke jaringan telekomunikasi. Pasal 50, sanksi penjara maksimal 6 tahun atau denda 600 juta rupiah. Dan untuk contohnya sendiri yaitu hacking website KPU pada pasal 22 JO pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Oke, kita masuk pada Undang-Undang Pencucian Uang pada
pada nomor 15 tahun 2002. Yang pertama, pasal 2 ayat 1 huruf Q, penipuan termasuk TPPU. Untuk keunggulannya sendiri yaitu prosedur cepat vs Undang-Undang Perbankan. Data yang bisa diminta yaitu berupa aplikasi, mutasi rekening, dan waktu transaksi. Pasal 38 huruf B yaitu alat bukti elektronik yang diakui. Untuk contoh kasus cyber crime yang ada di Indonesia, yang pertama pencurian akun internet atau user ID dan password ISP dicuri. Korbannya sendiri yaitu pelanggan ISP yaitu dibebani biaya. Kasusnya dua warnet di Bandung tahun 2000-an. Kemudian ada device website yaitu mengubah halaman website, di mana statistik pada tahun 2000-an satu website per hari dibajak. Kemudian metodenya sendiri yaitu eksploitasi lubang keamanan. Targetnya yaitu website pemerintah dan perusahaan. Kemudian kasus ketiga itu ada probing and port scanning atau pengintaian sistem. Yang pertama analog yaitu cek pintu atau jendela rumah target. Kemudian untuk toolsnya sendiri itu NMI. Angry IP Scanner, dan statusnya itu belum kejahatan tapi mencurigakan. Oke, yang untuk kasus keempat virus komputer, Melissa Scam, yaitu media penyebaran berupa email. Korbannya tidak sadar mengirim virus ke kontak, dampaknya sendiri kerusakan sistem dan data. Dan yang kasus kelima yaitu ada DOS atau DDoS attack, dan yang keenam ada cyber squatting. Oke, kita masuk pada ITSER Indonesia Computer Emergency Response Team, di mana ini merupakan institusi kunci dalam ekosistem keamanan cyber di Indonesia. Fungsinya sendiri yaitu point of contact, laporan masalah pada keamanan, inspirasi CERT Global pasca Saint Malware pada tahun 1988. Perannya sendiri yaitu koordinasi penanganan insiden cyber. Fungsi dan perannya sendiri, yang pertama pusat kontak nasional, kedua koordinator penanganan insiden, ketiga pusat peringatan dini dan analisis, dan keempat pendorong kesadaran dan kapasitas. Oke, masuk pada latar belakang lahirnya ID CERT ini. ID CERT ini terinspirasi dan merupakan bagian dari jaringan global CERT atau CSIRT, yaitu Computer Emergency Response Team atau Computer Security Incident Response Team, di mana konsep ini lahir sebagai respon langsung terhadap peristiwa bersejarah yaitu The Morris Worm, kelahiran CERT pertama. Nah, untuk ID CERT sendiri didirikan untuk membawa fungsi-fungsi kritis ke tingkat nasional, mengadaptasi model global dengan konteks dan kebutuhan keamanan cyber di Indonesia. Hubungan ID CERT dengan kerangka hukum di Indonesia. Yang pertama, Phase Response Techniques vs Hukum, di mana ID CERT ini fokus pada penanganan teknis darurat atau menutup kerentanan, membasmi malware, pemulihan sistem, dan untuk sementara itu pada lembaga penegakan hukum seperti Barreskrim Polri, dia fokusnya pada penyidikan dan proses hukum terhadap pelaku berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, sumber informasi dan bukti, di mana ini merupakan analisis forensik digital dan laporan insiden dari ID CERT seringkali menjadi data awal atau lead atau alat bukti elektronik pendukung yang menjadi penting bagi penyidikan dalam kasus pidana cyber. Dan yang ketiga, pencegahan kerugian yang lebih meluas, di mana dengan merespon insiden dengan cepat, ID CERT ini membantu mencegah eskalasi serangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial masif atau gangguan layanan publik yang ujung-ujungnya juga merupakan bentuk pencegahan kejahatan. Untuk contoh aksinya sendiri pada ID CERT ini, yang pertama untuk jenis kasusnya cybercrime, serangan ransomware pada sektor vital. Untuk contoh nyatanya sendiri pada
kita, yaitu negara Indonesia, itu serangan brain chip pada rumah sakit pada tahun 2023. Kemudian yang ketiga, untuk aksi dan peran AIDS saat ini dia yang pertama peringatan dini, yang kedua koordinasi tanggap darurat, dan ketiga analisis malware. Untuk sinergi dengan lapangan dan regulasi lainnya yaitu ada BSSN, Kemenkes, dan regulasi. Oke, itu saya akan menyebutkan beberapa contoh aksi insertnya saja. Oke, selanjutnya kita masuk pada penanganan insiden cyber. Yang pertama itu ada aksi insert ini dalam penanganan insiden cyber ada 3 fase operasional utama. Yang pertama, respon cepat dan mitigasi, kedua analisis forensik dan koordinasi, dan ketiga edukasi dan pencegahan jangka panjang. Fase pertama yaitu respon cepat dan mitigasi, di mana pada fase ini ID Chart bertindak sebagai first respondent digital yang fokus membatasi penyebaran kerusakan dan memulihkan layanan, di mana tindakan ini bersifat krusial untuk mencegah eskalasi insiden, yaitu penerbitan peringatan dini, koordinasi takedown, dan isolasi, dan terakhir bantuan teknis pemulihan. Fase kedua yaitu analisis forensik dan koordinasi strategis, di mana untuk ini dia merupakan situasi darurat yang terkendali, di mana ID Cert ini beralih ke investigasi yang mendalam untuk memahami akar masalah dan mendukung proses hukum. Yang pertama itu ada analisis forensik digital dan malware, kedua koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan regulator, dan yang terakhir pemetaan dampak dan rekomendasi sistematik. Oke, saya akan membacakan pada fase 1 dan fase 2 saja. Kita lanjut pada materi sertifikasi perangkat keamanan. Oke. Sertifikasi perangkat keamanan merupakan proses formal untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa suatu produk teknologi seperti firewall, sistem operasi, atau aplikasi kriptografi telah memenuhi serangkaian persyaratan keamanan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk memberikan jaminan objektif atau asuransi kepada pengguna akhir, baik individu, perusahaan, maupun pemerintah, bahwa produk tersebut dapat dipercaya untuk melindungi sistem dan data mereka dari ancaman cyber, di mana proses ini yang menjadi fondasi utama bagi ekosistem keamanan digital yang tangguh dan kredibel. Untuk tantangan utama sertifikasi perangkat keamanan itu, yang pertama untuk problemnya ketergantungan pada sertifikasi asing. Yang kedua, kebutuhan di mana standar berbeda untuk personal vs militer. Untuk contohnya sendiri itu Common Criteria ISO 15408. Oke. Tantangan utama sertifikasi perangkat keamanan. Yang pertama itu ada problem atau ketek yang seperti slide sebelumnya tadi, yaitu problemnya yaitu ketergantungan pada sertifikasi asing, di mana kita negara Indonesia menghadapi tantangan strategis dalam membangun keamanan cyber kita sendiri yang tangguh. Salah satunya itu yaitu belum adanya institusi evaluasi dan sertifikasi perangkat keamanan yang independen dan diakui secara nasional. Ketiadaan ini menciptakan kerentanan dalam ekosistem keamanan digital nasional Indonesia ini, di mana saat ini Indonesia sepenuhnya bergantung pada skema sertifikasi internasional, yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu contohnya ada Common Criteria, di mana ini merupakan dia akan menilai keamanan produk-produk teknologi yang kritis seperti firewall, intrusion detection system, dan sistem operasi. Oke, tantangan selanjutnya yaitu ada kebutuhan mendesak, yaitu standar 2 lapis untuk konteks yang berbeda, di mana penyusunan skema sertifikasi nasional harus mengakui kompleksitas kebutuhan keamanan
dengan mengembangkan dua strata standar yang berbeda. Yang pertama, strata pertama itu ada standar untuk pengguna personal dan komersial. Fokusnya itu yaitu melindungi data pribadi. Kemudian model sertifikasinya sendiri dapat mengadopsi kerangka internasional dengan level jaminan yang menengah. Untuk strata kedua yaitu standar untuk sektor pemerintah, militer, dan infrastruktur yang kritis. Fokusnya sendiri yaitu menjamin keamanan sistem pertahanan, pelayanan publik, dan data kedaulatan negara dari serangan tingkat lanjut. Model sertifikasinya sendiri yaitu harus lebih ketat, di mana melibatkan audit kode sumber. Oke. Masuk pada contoh standar Common Criteria ISO IEC 15408 sebagai pilar teknis. Oke, CC atau Common Criteria adalah standar internasional yang dapat dijadikan referensi teknis utama untuk membangun skema nasional, di mana CC ini menyediakan kerangka kerja yang sistematis melalui Target of Evaluation atau TOE, Security Target atau ST, Evaluation Assurance Level atau EIL, dan Protection Profile atau PP. Oke, kita masuk pada analisis kendala penegakan hukum cybercrime di Indonesia. Oke. Penegakan hukum terhadap kejahatan cyber khususnya di Indonesia menghadapi kendala multidimensi yang kompleks, mulai dari aspek teknis, sumber daya manusia, hingga kerjasama internasional. Beberapa analisis mendalam terhadap kendala-kendala tersebut. Yang pertama, pembuktian elektronik, di mana mudah dikopi, digandakan, atau dipalsukan. Kemudian, perbedaan perspektif atau di mana ini merupakan penafsiran pasal oleh penegak hukum. Ketiga, lemahnya penguasaan komputer, di mana kebanyakan aparat di Indonesia itu tidak paham dengan sistem. Keempat, sarana dan prasarana, di mana komputer hanya dijadikan sebagai administrasi. Kemudian kesulitan menghadirkan korban, biasanya korban dari luar negeri. Kemudian yang terakhir yaitu ada transnasional, di mana transnasional ini butuh kerjasama dengan pihak luar negeri atau internasional. Oke, untuk rekomendasi dan langkah solutifnya sendiri, untuk kendalanya seperti pembuktian elektronik, solusi yang diperlukan itu ada standarisasi prosedur forensik digital nasional, pembentukan laboratorium forensik digital yang terakreditasi di bawah BSSN atau Polri dengan standar internasional, dan ketiga, peningkatan jumlah ahli forensik digital yang terverifikasi. Kendala kedua ada perbedaan perspektif hukum. Oke, untuk solusi yang diperlukan yaitu ada penyusunan pedoman pelaksanaan atau juklak, teknis untuk pasal-pasal krusial UU IT, dan lainnya. Kemudian pelatihan sertifikasi bersama untuk penyidikan, jaksa, dan hakim tentang hukum cyber. Dan terakhir, mendorong putusan jurisprudensi yang menjadi acuan baku. Kendala berikutnya pada kapasitas aparat. Solusi yang diperlukan, pertama, pelatihan wajib dasar-dasar cybercrime untuk seluruh penyidik umum. Kedua, alokasi anggaran khusus untuk pengadaan alat forensik di unit cybercrime. Dan yang terakhir, membangun kemitraan dengan universitas dan komunitas ahli cyber untuk transfer pengetahuan. Dan kendala terakhir yaitu ada lintas yurisdiksi, di mana solusi yang diperlukan yaitu mempercepat ratifikasi Konvensi Budapest tentang cybercrime sebagai dasar kerjasama internasional. Kedua, membentuk tim khusus MLA di Kejaksaan Agung untuk mempercepat permintaan bantuan. Dan
Terakhir, memanfaatkan jalur kerjasama informan antar CART seperti iDshare tadi untuk pertukaran informasi teknis yang lebih cepat dan efisien. Untuk solusi kendala-kendala pembuktian elektronik sendiri itu berfokus pada pembangunan standar kapasitas dan keahlian teknis untuk mengatasi kerapuhan bukti digital. Yang pertama itu, fokus utamanya yaitu ada standarisasi prosedur forensik digital nasional. Kedua, pembentukan laboratorium forensik digital yang terakreditasi dan peningkatan jumlah ahli forensik digital yang tersertifikasi. Untuk solusi pada kendala perbedaan persepsi hukumnya, yaitu ada penyusunan pedoman pelaksanaan teknis, kedua pelatihan sertifikasi bersama untuk penyidik, jaksa, dan hakim, dan ketiga mendorong putusan yurisprudensi yang menjadi acuan baku. Untuk solusi pada kendala kapasitas aparat. Yang pertama itu fokusnya pada pelatihan wajib dasar-dasar cybercrime untuk seluruh penyidik utama. Kedua, alokasi anggaran khusus pengadaan alat forensiknya sendiri. Dan ketiga, kemitraan dengan universitas dan komunitas ahli cyber. Solusi pada lintas yurisdiksi. Fokus utamanya itu yaitu mempercepat ratifikasi konvensi Budapest, kedua membentuk tim khusus MLA di Kejaksaan Agung, dan yang ketiga memanfaatkan jalur kerjasama informal antar CERT. Jadi kita bisa menarik kesimpulan pada materi kedua ini mengenai pengaturan dan cybercrime dalam hukum positif di Indonesia, yaitu sertifikasi perangkat keamanan bukanlah kemewahan, melainkan sebuah keharusan untuk kedaulatan digital di negara kita, yaitu Indonesia, di mana keberhasilannya membangun skema sertifikasi nasional yang kredibel akan menghasilkan 3 manfaat utama. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan pada ekosistem digital dalam negeri. Kedua, melindungi infrastruktur kritis dengan standar yang sesuai dengan ancaman. Dan yang ketiga, mendorong industri keamanan cyber lokal untuk berinovasi dan bersaing, di mana inisiatif ini akan melengkapi peran iDshare dalam penanganan insiden atau reaktif dengan fondasi asuransi yang proaktif, menciptakan pertahanan cyber di Indonesia yang lebih holistik dan berdaulat. Baik, mungkin itu saja review materi PPTK 2 dalam mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law. Mungkin ada salah kata atau pengucapan bahasa Inggris yang kurang tepat dari saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.